Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di praktikum basis data yang pertama. Jadi sebelumnya saya sudah sampaikan terkait preparation atau ketentuan-ketentuan untuk praktikum kali ini, karena memang sedikit berbeda. Jadi semoga teman-teman bisa mengikuti. Langsung saja. Untuk praktikum yang pertama ini kita sudah punya modul, cuman modulnya ini memang agak jadul ya, agak lama. Jadi ini dibuat sekitar tahun 2007 kalau nggak salah. Jadi nanti kita nggak saklek ngikutin modul, jadi nanti beberapa hal kita sesuaikan gitu ya. Jadi modul yang pertama ini pengenalan MySQL atau MySQL. Kompetensi dasarnya, mahasiswa dapat menjalankan dan menghentikan program MySQL baik di sisi server maupun klien. Mahasiswa dapat memanfaatkan dokumentasi MySQL yang telah tersedia. Mahasiswa dapat mengetikkan perintah-perintah SQL melalui MySQL command line dengan benar. Jadi MySQL command line kita belum menggunakan SQL yoke-nya ya. Mahasiswa dapat menuliskan perintah untuk membuat tabel menggunakan perintah create tabel dan mengisikan data dengan perintah insert. Jadi nanti kita akan coba beberapa script yang atau query sederhana. Ini sedikit pengantar. Mungkin teman-teman sebelumnya juga udah ngerti ya tentang database itu seperti apa, dan juga basis data itu kayak gimana dari perkuliahan bareng Pak Tawar dan juga Pak Imam. Nah, di sini saya sedikit singgung lagi sesuai yang ada di modul. MySQL adalah salah satu RDBMS. RDBMS itu apa? DBMS itu Database Management System, dan R itu artinya relasional. Jadi ada relasi-relasi antar tabel yang ada di database. Jadi karena nggak semua database itu sifatnya relasional, MySQL ini adalah salah satu database yang relasional. Dan juga untuk database yang relasional itu tidak sekedar MySQL aja, jadi ada banyak banget kayak misalkan Oracle dan lain sebagainya. Cuman MySQL ini banyak yang menggunakan baik di perseorangan atau perusahaan. Karena apa? Karena MySQL ini termasuk database atau MySQL atau RDBMS yang gratis ya. Jadi bisa digunakan, teman-teman bisa download secara gratis. Memang ada yang bayar, ada. Jadi kayak Oracle itu bayar untuk menggunakan. Jadi nggak sembarang orang bisa menggunakan. Biasanya instansi-instansi yang besar, perusahaan-perusahaan gede gitu yang banyak pakai Oracle. MySQL menyediakan dokumentasi teknis secara lengkap. Jadi teman-teman bisa buka dokumentasi MySQL. Ada banyak banget di internet, terutama yang dokumentasi dari sononya langsung ya. Bentar, ini harus tak disconnect terus tak connect lagi. Ya, di sini ada dokumentasi MySQL, jadi nanti teman-teman bisa juga cek kalau misalnya diperlukan. Selain ada di webnya, di sini ada banyak banget cara bagaimana untuk ini itu. Ada juga kalau misalkan nanti teman-teman udah masuk di MySQL-nya, bisa dengan mengetikkan perintah help, itu juga ada sedikit panduan atau dokumentasi yang inline ya, yang bisa teman-teman gunakan sebagai acuan.
meskipun nggak lengkap. Jadi lebih lengkap yang di sini. Kemudian MySQL mempunyai perintah-perintah yang sifatnya internal. Jadi yang kayak select version, select user, show database, use database, show table, dan juga select database ini belum tentu ada di Oracle. Jadi ini karena namanya perintah internal itu berarti belum tentu ada di DBMS yang lain. Mungkin di Oracle kalau misalnya untuk mengetahui versinya itu pakai cara yang lain itu bisa saja, tapi dalam kasus ini kita menggunakan MySQL ya. Kemudian di dalam SQL itu ada dua macam perintah yang biasa digunakan, yaitu bisa dikelompokkan menjadi dua, maksudnya ada DDL dan juga DML. Mungkin teman-teman bisa lihat dari namanya, di sini definition, di sini manipulation. Berarti di sini untuk mendefinisikan dan di sini untuk memanipulasi atau mengubah, menghapus dan semacamnya. Untuk DDL ini semacam kayak create table, kemudian create index, alter table, drop index, dan juga grant. Create table ini untuk membuat tabel, create index untuk membuat index, alter untuk mengubah, drop untuk menghapus, dan grant untuk memberikan hak akses terhadap user kepada database atau tabel yang ada di servernya. Sementara kalau misalkan DML semacam kayak select, insert, delete, update, commit, rollback, nah itu bagian-bagian dari DML atau data manipulation language. Beberapa sintak yang ada di SQL antara lain ada create database, ini untuk membuat database, sintaknya create database, nama databasenya nanti kita coba. Kemudian use untuk menggunakan database, create tabel di sini untuk membuat tabel. Jadi di sini agak ribet ya kalau misalnya memang via command line, create, kemudian tabel, nama tabelnya apa, kolomnya, tipenya. Yang pertama ada primary key. Nah, nanti kita pelajari pelan-pelan. Nama tabel, ini nama tabelnya, primary key untuk kolom yang dipakai sebagai primary key. Mungkin teman-teman juga udah pelajari sebelumnya. Misalnya create tabel fakultas, berarti kita membuat tabel dengan nama fakultas, di mana kolom pertamanya kode vak dengan tipe karakter, panjangnya 3 karakter, dan didefinisikan sebagai primary key. Primary key itu berarti ID, semacam ID yang tidak sama. Kalau misalnya mahasiswa berarti primary key-nya kan NIM. Kalau misalnya kita sebagai warga Indonesia berarti primary key-nya kan NIK. Jadi kode yang digunakan sebagai primary key itu kode-kode yang tidak sama antara satu user dengan atau satu data dengan data yang lain. Kemudian insert untuk memasukkan data ke dalam database, ke dalam tabel. Misalnya kayak ini, insert into table, kolomnya apa aja, value-nya ini. Ini contohnya, insert into fakultas, value, berarti kita memasukkan data ke dalam tabel fakultas, value-nya F01, fakultas MIPA dan kampus 3. F01 ini kode fakultas MIPA ini nama fakultas, dan kampus 3 ini adalah lokasi. Nah, itu sebagai gambaran teman-teman semuanya. Ya mungkin teman-teman sampai di sini masih pusing, tidak apa-apa karena memang kita baru mulai. Nanti lama-lama teman-teman bakal ngerti.
oh ternyata kayak gini toh gitu. Jadi memang untuk database ini sangat penting. Jadi pelan-pelan silahkan teman-teman nanti pelajari, nanti insya Allah akan bisa. Kemudian tadi sebagai gambaran untuk praktikumnya ini sedikit lawas ya, jadi kita nanti pakai ini karena kita diminta untuk menggunakan command line, dan kebetulan saya di sini menggunakan Linux, jadi saya akan menggunakan cara saya, dan teman-teman karena banyak yang menggunakan Windows, saya rasa teman-teman bisa buka CMD atau command prompt. Caranya dengan tekan tombol Windows di keyboard plus R, nanti akan kebuka tampilan command prompt kayak gini ya. Kemudian ketik CMD terus enter. Nah, nanti CMD-nya ininya akan kebuka. Atau kalau misalkan teman-teman memang nggak bisa dengan cara yang tadi, bisa nanti pakai kontrol panel ini juga bisa. Cuman karena kita ini praktikumnya masih menggunakan command line, dan juga targetnya teman-teman harus bisa menjalankan dan matikan via command line. Jadi nanti teman-teman silahkan di yang menggunakan Windows tekan Windows terus R, terus nanti ketik CMD terus enter. Nah, nanti munculnya akan kayak gini. Nah, nanti terus teman-teman bisa pindah ke folder MySQL bin. Caranya nanti di CMD-nya ini diketikkan seperti ini, cd xampp cd MySQL, atau langsung aja cd c.2 garis miring xampp garis miring backslash ya, garis miring kebalik MySQL dari backslash bin. Nah, di dalamnya nanti ada file namanya mysql.exe. Nah, ini file ini yang bisa kita gunakan untuk mengoperasikan MySQL command line via CMD di Windows. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya sedikit saya sampaikan, teman-teman sudah dikasih akun untuk connect via DB server ya. Jadi teman-teman bisa login menggunakan akun yang udah dibagikan ke teman-teman semuanya. Setelah teman-teman sampai di folder ini, kalau misalnya teman-teman pengen connect ke DB lokal, jadi di database itu kan ada dua macam. Tekanlah ini database ya, ada lokal, satunya remote. Nah, kalau lokal itu anggap aja yang ada di laptop teman-teman masing-masing. Nah, kalau remote anggap aja yang ada di server kampus. Kemudian saya bilangnya sebagai DB server gitu ya. Kalau yang ini kita sebut sebagai DB lokal. Oke. Nah, teman-teman bisa connect ke DB lokal kalau misalnya nanti pengen nyoba-nyoba dengan mengetikkan perintah ini, MySQL main urut main password, atau MySQL.exe main root main p, kemudian dimasukkan passwordnya. Nanti teman-teman akan masuk ke tampilan MySQL ya. Atau kalau teman-teman pengen gampang lagi, karena teman-teman sudah menginstal xampp, bisa aja langsung di xampp nya cari di pencarian Windows itu, cari
XAMPP control panel, terus nanti tinggal MySQL-nya di klik start di sini bisa. Nah, misalnya kalau misalnya karena saya menggunakan Linux, misalnya kayak gini. Karena saya menggunakan Linux, jadi saya nggak pakai .exe ya, saya langsung MySQL main u root main p, saya masukkan password saya. Nah, tampilannya kayak gini. Bisa juga seperti yang di bawah, MySQL main u root main p, kemudian masukkan passwordnya. Nah, sama. Oke. Nah, kemudian karena kita praktikum ini menggunakan DB server, karena saya sudah DB server berarti yang ada di kampus ya. Teman-teman juga bisa menggunakan DB lokal kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk akses koneksinya. Tapi untuk tugas nanti ya kalau bisa tetap pakai DB servernya. Untuk connect DB server caranya seperti ini. MySQL main u, NIM-nya main h atau host, IP ini, kemudian main p, dan masukkan password yang sudah dibagikan ke teman-teman semuanya. Misalnya saya di sini exit dulu, exit untuk keluar. Misalnya MySQL main u, ini NIM saya kurang besar, nggak perlu dibesarkan, ini tak gedein dikit ya. Kelihatan kan? MySQL main u NIM, kemudian main h, IP, kemudian main p. Dimasukkan passwordnya sesuai password yang sudah diberikan ke teman-teman. Nah, pas ngetikkan password di sini nggak bakal kelihatan. Terus kemudian tekan enter. Untuk connect ke sini, teman-teman harus punya koneksi internet. Teman-teman nggak sampai di sini nggak harus. Kalau misalkan di DB server, teman-teman nggak harus pakai nggak harus menjalankan service di lokal, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman kalau misalkan pakai Windows, cd XAMPP, cd MySQL, cd bin. Kalau misalkan sudah sampai di sini, MySQL.exe, kemudian main u, NIM-nya, main h, IP, main p. Kemudian nanti masukkan passwordnya. Nah, teman-teman bakal sampai di sini. Ini yang namanya kita nge-remote MySQL server yang ada di kampus, kita sebagai klien. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman jalanin MySQL langsung kayak gini, MySQL main root main password, berarti hostnya yang host ini otomatis menjadi localhost, otomatis menjadi atau membuka MySQL yang ada di laptop teman-teman masing-masing. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kita kembali lagi ke modul. Kita akan coba bikin kayak ini biar lebih mudah. Anggap aja yang di sini CMD-nya teman-teman, yang di sini adalah modulnya. Atau teman-teman nanti bisa sambil nonton videonya di sebelah sini. Oke. Nah, ini kan kita sudah sampai di sini. Sekarang kita coba beberapa perintah internal MySQL-nya. Misalnya select version. Jangan lupa kurung buka kurung tutup, kemudian titik koma. Nah, versinya ini yang punya saya.
teman-teman apa, nanti silahkan di screenshot kemudian dimasukkan ke dalam laporan. Kemudian select user untuk melihat user yang kita gunakan. Ini tampilannya, ini berarti kita loginnya menggunakan user ini gitu ya. Kemudian show database tadi untuk apa? Untuk menampilkan database yang ada di MySQL atau di server MySQL kita. Nah, masih kosong, isinya cuma information schema. Information schema itu database bawaan yang isinya informasi-informasi terkait DB kita. Kemudian kita bisa use database untuk menggunakan database, show table dan juga select database. Cuman karena kita belum punya database di sini, kita langsung lompat dulu ke sini ke nomor 5 yang merupakan perintah-perintah DDL. Misalnya kita create database praktikum 1. Jangan lupa titik koma, enter. Oh iya, sorry. Jadi untuk membuat database di akun ini, teman-teman harus awali dengan nimnya masing-masing. Misalnya kayak gini, create database, nim kita underscore praktikum 1, enter. Jangan lupa titik koma, enter. Kalau misalnya kita belum titik koma, sudah ke enter, tinggal tambah titik koma terus enter. Nah, sekarang kita show database. Nah, sekarang ada tabel name underscore praktikum 1. Nah, sekarang kita bisa use underscore praktikum 1 database change, ada tulisan di sini. Nah, kalau misalkan kita sudah use, kita bisa select database ini untuk melihat database yang sedang aktif digunakan. Nah, database yang sedang aktif digunakan adalah ini. Berarti kita posisinya sekarang ada di dalam database ini. Di dalam database ini kita bisa menampilkan tabel. Sudah ada tabel apa aja sih misalnya? Ya, ini kosong karena nggak ada tabelnya, ya kan? Show database, show tabel, empty set karena nggak ada tabelnya. Jadi itu untuk perintah-perintah internalnya. Kemudian untuk perintah-perintah DDL tadi kita sudah nyoba untuk create database praktikum 1. Sekarang kita coba drop untuk menghapus lagi. Biar mantap, kita contoh, kita tampilkan dulu databasenya. Show database, ada dua tabel, dua database, dua skema dan praktikum 1. Kita sekarang akan menghapus tabel yang bawah. Berarti sesuai yang di sini, drop database, nama databasenya underscore praktikum 1, jangan lupa titik koma. Oke, query berarti berhasil. Kita bisa cek lagi. Ya, sekarang tinggal 1 ya. Nah, sekarang kita coba create tabel dan juga drop tabel. Karena kita tadi sudah dihapus tabel praktikum 1-nya, kita bikin lagi biar semakin hafal ya. Create database name praktikum 1, koma, kemudian
use untuk masuk dulu. Database change kita bisa memastikan dengan flag database kita sudah masuk di database praktikum 1. Dan kita akan coba bikin tabel, misalnya nama tabelnya ini ya. Misalnya kita bikin nama tabel fakultas dengan parameter seperti yang tadi sudah atau yang ada di sini. Create tabel fakultas, kode vak, karakter 3, berarti dia tipenya karakter dengan jumlah karakternya 3, digunakan sebagai primary key, dan nama fakultas, dan nggak kelihatan ya, nama fakultas, dan ini kita set dulu sebagai varchar nama fakultas, varchar 30, not null, tidak boleh kosong, berarti kalau ada not nullnya. Lokasi varchar 20, not null, tutup di kayak ini ya, sesuai ini, enter, query oke, berarti tidak ada error. Kita sekarang bisa ngecek pakai perintah show tables. Show tables, ada tabel fakultas di database NIM praktikum 1. Oke. Nah, sekarang di sini kita sudah praktik juga create database, use database, create tabel fakultas. Kemudian di sini ada description, nama tabel untuk menampilkan struktur tabel. Kita bisa cek DSC fakultas, titik koma, enter. Nah, ada kayak gini. Jadi strukturnya ada tabel fakultas kita, ada kolom kode fakultas, nama fakultas, dan juga lokasi yang kita buat dengan ini tadi. Kemudian tipenya kode fakultas karakter 3, nama fakultas dengan tipe variabel karakter 30, ini 20, panjangnya not null, no, primary key-nya yang kode fakultas defaultnya 00, defaultnya berarti kosong ya, 0. Kemudian selanjutnya kita mencoba untuk mengisikan data di tabel fakultas. Sebelumnya kita cek dulu, kita bisa mengecek isi tabel fakultas dengan select bintang from fakultas. Bintang berarti semua kolom, select bintang from fakultas, enter, empty set karena tidak ada data sama sekali, jadinya empty. Kemudian kita coba untuk memasukkan data fakultas MIPA ke dalam database-nya. Caranya sesuai dengan script yang atau query yang ini, insert into fakultas value nya, misalnya fakultas F01 tanda petik ya, koma,
tanda petik MIPA, tanda petik koma kampus 4, karena sekarang di kampus 4 kan, biar kelihatan. Nah, kita enter, query oke, berarti berhasil. Sekarang kita cek lagi, select bintang from fakultas. Nah, sekarang di dalam tabel fakultas itu sudah ada MIPA dan di kampus 4 kode fakultasnya F01. Kita tambahkan lagi misalnya F02 MIPA hukum gitu ya, kampus 4 juga. Kalau sudah di enter, sekarang kita bisa select bintang from fakultas. Nah, sudah muncul ada 2 baris data di tabel fakultas, yaitu F01, F02 fakultas MIPA dan hukum di kampus 4 yang sudah kita masukkan. Kita bikin lagi yang ada di kampus 2 supaya nanti kita bisa mencoba. Kita tambahkan 5 fakultas. Teman-teman bisa mengulangi ini dengan sampai ada 5 ya. Fakultas farmasi misalnya kampus 3, kemudian fakultas apa yang ada di kampus 2, FKIP bukan sih, pasca sarjana misalnya saja ya, misalnya fakultas FAI aja di kampus 1, fakultas ekonomi yang di kampus 1 ya, ekonomi. Oke. Kemudian satu lagi fakultas FKIP ada ini kampus 5, berarti kampus 5. Sekarang kita bisa cek lagi, select bintang from fakultas. Sudah ada 5 data. Sekarang kita coba, ini sebagai bonus sebenarnya sih, tampilkan data seluruh fakultas di kampus 2. Jadi untuk menampilkan data di semua data yang ada di semua fakultas yang ada di kampus berapa misalnya 1, kita pakai yang namanya parameter where seperti ini. Select bintang from fakultas where lokasi sama dengan kampus 1 misalnya. Enter. Nah, muncul ekonomi. Kita juga bisa ganti misalnya yang kampusnya 4, yang muncul yang kampus 4. Lokasi juga bisa kita ganti, misalnya parameternya kita ganti where kode fak sama dengan F02 misalnya. Ini ya. Enter, muncul juga F02 berarti fakultas hukum. Kita juga bisa menampilkan nama fakultasnya saja, misalnya select nama fakultas from fakultas, berarti yang muncul nama fakultasnya aja ya. Tadi kalau bintang berarti menampilkan semuanya. Kalau misalkan nama fakultas, kalau misalkan kita sebutkan, berarti yang ditampilkan yang kita sebutkan. Misalnya kita cuma pengen menampilkan nama fakultas dan lokasi, berarti select nama fakultas, koma lokasi from fakultas, ya kan? Muncul. Sekarang misalnya kita pengen menampilkan nama fakultas dan lokasi yang ada di kampus 3, berarti tinggal seperti tadi, kita tambah where lokasi sama dengan kampus 3. Enter. Ya, farmasi kampus 3. Ini sudah. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman.
Nah, ini untuk tugasnya. Tugasnya kita bikin sedikit modifikasi aja untuk tugas praktikum 1. Jadi untuk tugasnya nanti teman-teman, kan tadi kita sudah buat tabel fakultas ya. So database, kita sudah bikin database nim underscore praktikum 1. Nah, kita tetap di nim underscore praktikum 1 ini. Teman-teman pada database nim praktikum 1 tambahkan tabel prodi dengan kode prodi, nama prodi, dan kode fakultas. Misalnya tadi MIPA 01. Oh, belum. Kita nama fakultas aja biar tidak bingung. Nama fakultas. Kemudian isikan daftar prodi yang ada di UAD. Minimal 5 ya. Yang ini minimal 5. Kemudian coba eksplorasi dan tampilkan hasilnya. Nah, laporkan atau tulis di laporan perintah-perintah SQL dan juga screenshot yang sudah teman-teman bikin. Dan jangan lupa untuk memberikan penjelasan sesuai pemahaman teman-teman. Jangan lupa untuk semua ini dijalankan di DB server ya, bukan di DB lokal. Jadi di DB server itu yang connect-nya pakai kayak ini. Oke. Dan untuk laporan dan tugas ditunggu maksimal hari Selasa. Hari Selasa itu berarti tanggal 13 Oktober. Jam 8 malam atau 20.00 gitu ya. Jadi untuk praktikum 1 mungkin itu dulu untuk pengenalan. Semoga teman-teman bisa memahami dengan baik, karena memang dengan segala keterbatasan kita, semoga tetap bisa diambil pelajarannya. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya langsung kepada saya melalui WA di grup atau melalui komen, atau bisa juga teman-teman nanya ke mbak-mbak, mas-mas asisten yang mengasisteni teman-teman. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.